Cina atau Tiongkok merupakan salah satu negara yang letaknya berada di Asia Timur. Ibu kota Cina adalah Beijing. Cina merupakan negara terbesar di dunia berdasarkan pada jumlah penduduknya. Penduduk Cina sekitar 1,44 miliar orang. Bahasa resmi dari negara yang menempati urutan keempat sebagai negara terbesar di dunia ini adalah Mandarin. Bahasa Mandarin merupakan bahasa dengan jumlah penutur asli terbanyak di Cina. Bahkan sesuatu fakta yang menarik tentang RRC, Tiongkok, yaitu kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita supaya mencari ilmu, sekalipun ke negeri Cina. Berikut beberapa fakta tentang negara Cina. Tetaplah bersama YT John, dan jangan kemana-mana sebelum Anda melihat fakta unik dan menarik dari negara yang satu ini. Segi historis. Cina adalah bangsa yang tua karena beribu-ribu tahun sebelum Masehi, Cina sudah menjadi bangsa yang besar bersama dengan Romawi, Yunani, Persia, India, dan lain-lain. Ini adalah bangsa-bangsa tua yang ribuan tahun sebelum Masehi sudah dikenal dalam sejarah. Segi geografis. Cina persis berada pada posisi tengah-tengah dari benua Asia. Adapun selisih waktu antara Beijing dengan Jakarta hanya 1 jam sebagaimana selisih waktu Indonesia Barat dan waktu Indonesia bagian tengah. Luas negara Cina ini luar biasa, bahkan melampaui luasnya Amerika Serikat dan hampir sama dengan luas Uni Soviet sebelum pecah. Segi ekonomi. Cina ini adalah bangsa yang mempunyai etos kerja tinggi dan pekerja keras. Dalam satu hari, orang Cina mampu bekerja selama 11 jam, padahal kita saja yang bekerja 8 jam sehari sudah merasa berat. Perhatikan orang Cina yang buka toko. Pada pukul 06.00 pagi, dia sudah membuka toko dan tutup menjelang maghrib, kemudian malam harinya, dia totalan. Jadi, waktu yang tersisa itu hanya digunakan untuk tidur atau untuk keperluan yang berkaitan dengan usaha dagangnya. Maka tak heran, salah satu orang-orang terkaya di dunia ada di Cina. Rasulullah pun ketika berdagang, beliau memulai dagangnya dari jam 6 pagi hingga menjelang maghrib. Beda halnya dengan kita orang Indonesia. Kebanyakan orang-orang di Indonesia ketika membuka toko atau warung eceran, mulai buka dari jam 8 pagi hingga jam 10 malam, bahkan, ada yang buka toko sampai 24 jam. Mungkin disinilah cara berjualan kita kurang barokah. Jangankan untuk menjalankan kewajiban ibadah, untuk tidur saja, kita kurang memperhatikannya sendiri. Di samping sebagai pekerja keras, orang Cina adalah pekerja cerdas. Sekarang ini, tidak ada satu barang pun di dunia ini yang tidak ditiru oleh negara Cina. Suatu saat saya pergi ke pasar malam. Di sana saya ditunjukkan jam tangan merek Rolex, mulai dari yang asli seharga 70 juta rupiah, sampai Rolex yang seharga 70 ribu rupiah, dan kita sulit untuk membedakan antara yang asli dengan yang palsu. Oleh karena itu, RRC mempunyai potensi luar biasa untuk menghancurkan Barat. Apalagi produksi-produksi di sana dibuat secara besar-besaran, yaitu jika satu orang membuat 10 baju, maka dari RRC akan mengekspor sekitar 12-13 miliar baju. Segi populasi. Negara Cina mempunyai jumlah populasi terbesar kedua di dunia setelah tergeser oleh populasi India. Jumlah populasi di Cina, yaitu mencapai 1,44 miliar jiwa. Ini jumlah penduduk yang ada di Cina daratan, belum lagi bangsa Cina berada di luar Cina, overseas Cina. Di negara mana-mana pasti ada orang Cina, termasuk Kalpataru, Cengger Ayam, bahkan daerah yang nyelempit-nyelempit sekalipun. Bahkan, kebanyakan toko material di negara kita Indonesia, hampir semuanya milik orang Cina. Tidak ada satu kota pun di dunia ini yang tidak ada orang Cinanya. Jumlah populasi orang Cina yang berada di luar RRC itu jika ditotalkan sekitar 600 juta jiwa. Sehingga kalau ditotal secara keseluruhan, maka jumlah populasi warga Cina mencapai hampir 2 miliar jiwa. Rasa persaudaraan, kecinaan. Bangsa Cina mempunyai rasa kecinaan dunia. Jadi, jika orang Cina ketemu sama orang Cina lainnya, perasaannya lain dibandingkan ketemu dengan kita yang di luar Cina. Segi politik. Dahulu negara Cina diperintah oleh kaisar. Tunduk kepada kaisar adalah harga mati, sehingga pada zaman kekaisaran, kaisar menyuruh rakyat untuk membangun tembok besar Cina meski harus mengorbankan ratusan ribu jiwa. Tembok besar Cina ini dibangun di puncak-puncak bukit dan panjangnya sekitar sepanjang 6.000 km.
Kalau ada pekerja yang mati, maka langsung dikuburkan di dekat situ. Jadi, tembok besar Cina itu sebenarnya angker karena ada alam arwahnya. Setelah itu negara Cina dipimpin oleh komunis. Pemerintahan komunis ditambah dengan etos kerja bangsa Cina yang luar biasa, menjadikan negara Cina memperoleh untung besar. Karena nilai yang dimakan oleh masing-masing orang Cina, lebih sedikit daripada nilai hasil kerja mereka. Ibaratnya, kalau nilai kerjanya Rp20.000 per hari, maka dia hanya memakainya sebanyak Rp. 10.000 sehari, sedangkan yang Rp10.000 lainnya menjadi hak negara, sehingga yang semakin kuat adalah negaranya. Negara yang sekuler tetapi banyak yang beragama Cina termasuk negara yang sekuler atau bersifat duniawi atau kebendaan dan juga menganut sebuah paham yaitu paham komunisme. Akan tetapi, hal ini bukan berarti membuat warga Cina tidak memiliki agama. Dari sekian banyak penduduknya, di antaranya memeluk agama Kristen. Tetapi, ada juga yang memeluk agama lain seperti Buddha, Konghucu, dan juga Islam. Namun sayangnya, Cina terkadang masih terjadi konflik yang mampu mengakibatkan para pemeluk agamanya tersakiti ataupun tertindas. Menjadi peradaban tertua di dunia. Cina merupakan salah satu dari 4 peradaban kuno bersama dengan Mesir kuno, India kuno, dan Mesopotamia. Cina mempunyai sejarah selama 3.500 tahun. Memiliki bangunan terpanjang di dunia buatan manusia. Memiliki panjang sekitar 13.170 mil atau 21.196 km, tembok besar Cina menjadi bangunan terpanjang buatan manusia yang ada di dunia. Tembok besar Cina ini memiliki usia lebih dari 2.300 tahun dan dibangun selama berabad-abad oleh 6 dinasti Cina yang berbeda-beda. Tembok ini juga menjadi salah satu situs warisan dunia UNESCO dan juga termasuk ke dalam 7 keajaiban dunia. Teh berasal dari Cina. Legenda mengatakan bahwa di tahun 2732 sebelum Masehi, seorang pelayan sedang merebus air untuk Kaisar Shennong. Kemudian, tanpa sepengetahuan dari pelayannya tersebut, terdapat daun dari pohon liar yang jatuh ke dalam air yang mendidih itu. Kemudian, pada saat sang kaisar meminum air tersebut, ternyata ia menyukai rasanya yang enak. Lalu, sejak saat itu, ia sering memasukkan daun itu ke dalam air panasnya, maka terciptalah yang namanya teh. Fakta Cina selanjutnya yakni dugaan sebagai negara dengan produsen barang bajakan terbesar di dunia. Mereka bisa meniru produk elektronik dan teknologi dari berbagai negara. Banyak laki-laki melajang. Selanjutnya mengenai kehidupan masyarakatnya. Berdasarkan riset, tercatat ada 30 juta sampai 40 juta penduduk laki-laki di Cina hidup melajang pada tahun 2020. Terus membangun gedung tinggi. Berdasarkan laporan Southern Metropolis Daily 2012, terdapat 200 bangunan tinggi sedang dalam tahap pembangunan. Artinya, ada satu gedung pencakar langit yang berdiri setiap 5 hari sekali. Fakta menarik Cina berikutnya adalah banyak berkonflik dengan sejumlah negara Asia. Saat ini, Cina diketahui tengah bersitegang dengan Vietnam terkait perebutan Pulau Paracel sejak tahun 2012. Selain itu, negara ini juga bersengketa terkait Laut Cina Selatan dengan Filipina, Jepang, dan sejumlah negara lain. Cina turut mengintimidasi negara-negara ASEAN atas kepemilikan Z di Laut Cina Selatan. Di sisi lain, Cina juga mengklaim lada di pegunungan Himalaya bukan bagian dari India. Ada pekerjaan yang tak lazim. Berikutnya tentang jenis pekerjaan yang tak lazim. Di Cina, terdapat nelayan jenazah yang bertugas mencari dan mengangkat mayat dari sungai. Orang kaya yang aneh di Cina. Konon orang kaya di Cina bisa menyewa orang untuk menjalani hukuman penjara. Bahkan hal kontroversial ini memunculkan sebuah pepatah, Amerika mempunyai aturan hukum, Cina mempunyai aturan manusia. Menyematkan jarum di kerah seragam tentara supaya para prajurit tetap berdiri tegak dan fokus satu pandangan saja. Beberapa aplikasi media sosial seperti Facebook, Twitter, atau yang sudah diganti menjadi X, dan Instagram dilarang oleh pemerintah Cina sejak 2009. Orang tua lanjut usia, lansia, dilindungi undang-undang, sehingga seorang anak dilarang menelantarkan dan diwajibkan untuk merawat. Fakta negara Cina selanjutnya berkaitan dengan warna berkabung. Apabila biasanya orang barat menggunakan warna hitam sebagai simbol kematian.
Sebaliknya, justru negara yang menerapkan bahasa Mandarin ini memilih warna putih. Apakah Anda pernah ke negara Cina? Apa pengalaman Anda di sana dan bagaimana tentang kehidupan di Cina ini? Jika Anda pernah ke negara Cina, bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Mohon maaf bila ada kesalahan informasi dan kata-kata yang tidak berkenan di hati Anda dalam video ini. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bisa bermanfaat, menambah pengetahuan dan wawasan bagi kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video baru dari kami.